ke-34 tahun A, Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Selamat berjumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sehat-sehat bukan? Dan bahagia, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun liturgi tahun A, yang berarti minggu depan kita sudah mulai lagi dengan tahun baru liturgi tahun B. Di penghujung tahun liturgi ini kita merayakan Hari Raya Kristus sebagai Raja alam semesta. Kepenuhan dan kesempurnaan Kristus sebagai Raja alam semesta. Betapa tidak? Dia adalah Raja untuk semua orang. Yuk, kita simak bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil. Yeskiel dalam bacaan pertama menghadirkan Allah kepada kita sebagai seorang gembala yang memperhatikan domba-dombanya dan mencari mereka kemana-mana, di mana-mana pun mereka berada. Dan dia menyelamatkan mereka semua. Juga seperti seorang hakim yang memisahkan domba-domba yang hampir mati. Injil lalu mengambil gambaran gembala yang baik dan memperdalamnya. Paulus mengatakan dia harus meraja dan dia akan menempatkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Artinya semua tunduk kepadanya. Mari kita lihat kembali dalam Injil. Di atas tahtanya sebagai seorang raja, dia berkata, bila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat mengiringinya, ia akan bertakhta di takhta kemuliaannya. Begitu agung mulia sang raja kita. Meski dia anak Allah, kehadirannya di dunia sangat-sangat sederhana dan rendah hati. Kita coba lihat kembali dan renungkan ini pada peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sesudah menderita sengsara, Yesus dimuliakan, ditinggikan, diangkat ke surga. Lalu dia diundang duduk di sebelah kanan Bapa. Kuasa besar yang adalah milik Kristus yang dimuliakan ditampilkan sebagai hakim yang mengadili seperti seorang gembala yang memisahkan kambing dan domba. Namun Bapak Ibu, saudara-saudariku, dalam kenyataannya, dengan kuasanya, dia justru melayani yang paling hina, yang sederhana, yang menderita, yang tersingkirkan. Kuasa Yesus bukan seperti kuasa-kuasa raja-raja di dunia ini, yang menekan, yang memanfaatkan orang-orang. Tetapi kuasa Yesus, kuasa yang melayani semua orang. Sebagai Raja besar, Raja seluruh umat, dia menyatakan dan berbagi bagi orang yang paling hina, yang menderita, yang disingkirkan. Melalui perumpamaan yang kita dengarkan dalam Injil ini, maka raja berkata pada orang-orang di sebelah kanannya, "Mari
Mari kalian yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak awal dunia. Hal ini disampaikannya kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi orang-orang miskin, yang haus, yang lapar, yang dipenjara, orang-orang asing, yang memberikan pakaian, makan, minum, dan penginapan. Ini orang-orang macam inilah yang mendapat tempat di samping Kristus. Kemudian kepada orang-orang yang di sebelah kirinya, dia marah. Dia berkata keras, menohok, bahkan mengusir mereka, pergi dan jauhlah daripadaku. Masuklah dalam api kekal. Wow, keras sekali. Kenapa? Karena tidak mau menolong, tidak mau memberi makan, minum, pakaian, dan perlindungan, tumpangan pada orang-orang miskin atau orang asing, orang yang disingkirkan, orang yang tidak punya hak apa-apa. Sang Raja, yang tiada lain adalah Yesus sendiri, menyamakan dirinya dengan orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas. Sang Raja itu tiada lain adalah Kristus sendiri. Apa yang kita lakukan terhadap orang-orang miskin, itu sama dengan apa yang kita lakukan pada Kristus. Luar biasa. Luar biasa Raja ini. Jadi, yang berbuat kebaikan bagi orang miskin akan memperoleh tempat dalam kerajaan surga. Sebaliknya, yang tidak ada hati berbuat kebaikan, tidak melakukan apa-apa bagi orang miskin, bahkan menghina mereka, tempatnya di api abadi. Ngeri juga ya, nerakalah. Nah, Paulus mengingatkan kita dalam suratnya kepada jemaat di Korintus bahwa musuh utama kita adalah ingat diri, egois, yang tentu saja berlawanan dengan kasih Tuhan. Paulus berkata, Dia, Kristus, menjadi Raja untuk selama-lamanya, dan semua musuh-musuhnya akan ditempatkan di bawah kakinya. Inilah Bapak Ibu, Raja kita. Meski Dia agung, mulia, namun Dia adalah seorang yang rendah hati. Ya, kepada Anda semua Bapak Ibu, selamat Hari Raya Kristus Raja Alam Semesta. Semoga kita yang diselamatkannya menjadi orang yang rendah hati dan penuh kasih, seperti kasih Kristus. Luar biasa ya, luar biasa, luar biasa. Ya, semoga kita semua yang telah diselamatkannya, kita juga menjadi orang-orang yang menyelamatkan orang lain. Salam Pater Agus Murtika SPD. Tuhan memberkati kita semua, memberkati Anda semua. Amin, 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 amin.